melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran geografi? Siap. Oke, tapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa nih yang ikut berdoa pada hari ini? Oke, Devon silakan. Bisa maju ke depan, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami tadi pagi hingga siang ini Tuhan, mulai dari 3 tahun masih sampai pelajaran Tuhan. Sekarang kami akan mulai pelajaran geografi. Berkati kalian yang akan mengajar kami, semoga kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Di. Dan dalam Tuhan Yesus kita sudah doa. Amin. Oke, terima kasih Devon. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan, ya. Ada yang masih ingat materi kemarin itu apa? Oke, tapi sebelum itu saya mau kehadiran dulu ya. Di sini apakah ada yang tidak berangkat? Masuk semua. Oke, sip. Suara saya apakah sudah terdengar jelas sampai pojok sana? Dio? Sangat jelas. Oke, sesuai dengan kesepakatan belajar kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Coba pastikan ya di sekeliling kalian apakah ada sampah, apakah ada yang kotor. Ya, jika ada sampah silakan bisa diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke, gak ada ya, sudah bersih semuanya? Oke. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan materi. Materi kita pada hari ini adalah apa ini? Proyeksi. Sebentar. Nah, kita akan melanjutkan materi tentang peta. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke bagian submateri ya. Submaterinya yaitu ada proyeksi peta. Di sini ada exploring the relationship between globe and map. Artinya ada yang tahu? Menjelajahi keterkaitan atau hubungan antara globe dan peta. Kemarin udah tahu ya perbedaan antara globe dan peta. Kalau globe itu apa? Ada yang tahu? Bola bumi. Wah, iya, buatan boleh, cuma boleh ya. Kalau globe itu bentuknya bulat atau secara dimensial apa? Tiga dimensi. Sedangkan peta 2 dimensi. Oke. Oke, kita akan menyaksikan video dulu. Oke, jadi ini kan tadi ada sebuah video ya, video motivasi sederhana. Adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Saya bisa. Oke, Joel silakan. Jadi kita tetap harus berbagi pada saat walaupun kita sedang berada pada saat yang sulit, karena setiap kebaikan kita pasti akan mendapat imbalan yang baik. Oke, betul sekali Joel. Tepuk tangan dulu buat Joel. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi peta ya, sama seperti dengan pertemuan kemarin. Akan tetapi kita akan memasuki pada tahapan yang baru, yaitu tentang proyeksi peta. Oke, tapi sebelum itu, Mister mau tanya dulu nih, apakah kalian pernah membuat bangun ruang ya dengan menggunakan kertas? Pernah ya? Biasanya pada jenjang apa kalian membuatnya? SMP. Ya SD ada. Membuat apa kalau boleh tahu? Balok. Ya. Biasanya menggunakan apa? Rumus-rumus apa? Kalau misalkan bangun ruang itu?
jaring-jaring ya, gitu. Nah, begitu pun sama nih dengan proyeksi peta, ya. Kalian udah tahu pengertian dari peta itu apa kemarin? Gambaran permukaan bumi ya, yang bentuknya itu 3 dimensi, ditampilkan pada suatu bidang datar ya, dengan skala tertentu. Jadi mengubah yang tadinya permukaannya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Oke, namun sebelum kita lanjut ke materi, Mister mau menyampaikan dulu tujuan dan cakupan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu ada kalian bisa mengetahui apa itu proyeksi peta. Dan yang kedua ada mengidentifikasi. Jadi nanti akan ada beberapa macam jenis-jenis proyeksi peta. Dan yang terakhir ada menganalisis kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis proyeksi peta tersebut. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, itu nanti yang pertama ada model pembelajaran berupa PBL atau Problem Based Learning ya. Jadi nanti kalian akan berkelompok, Mister kasih penugasan ya. Jadi nanti ada sebuah masalah yang nanti akan kalian pecahkan secara berkelompok seperti tadi. Terus yang kedua ada metode pembelajaran. Di sini ada diskusi, tanya jawab, menganalisis gambar dan presentasi. Jadi di sini nanti kalian akan melakukan diskusi ya, karena berkelompok jadi diskusi. Terus yang ketiga ada penilaiannya, itu ada 2. Yang pertama ada formatif dan yang kedua ada sumatif. Kalau formatif itu penilaiannya berdasarkan sikap kalian nanti waktu melakukan diskusi tersebut. Kalau untuk yang sumatif itu nanti akan Mister kasih kuis di akhir pembelajaran. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke bagian materi, kita akan ke persepsi terlebih dahulu. Oke, jadi di sini nanti Mister udah siapin ada 3 pertanyaan, ya. Tapi nanti kalian menjawabnya itu harus tutup mata, ya. Jadi setelah membaca soalnya tutup mata, terus ada pilihan jawaban benar atau salah. Kalau benar pakai tanda apa? Love sign ya. Kalau misalkan salah, pakai tanda silang. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Oke. Pertanyaan yang pertama ya. Kelengkapan peta umum untuk memberikan gambaran daerah yang lebih luas dari penampakan yang dipetakan adalah fungsi dari inset peta. Mister kasih waktu 10 detik untuk membaca pertanyaan dan menganalisis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang boleh tutup matanya. Tutup mata dulu, baru jawab. Tutup mata dulu. Tutup mata, tutup mata. Devon tutup mata. Gio tutup mata. Silakan dijawab. 1, 2, 3. Oke, silakan dibuka matanya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah benar. Ada yang masih ingat inset peta itu seperti apa? Kan penampakannya lebih luas ya dari muka petanya. Nah itu ya. Jadi jawabannya betul ya, dari inset peta. Oke, pertanyaan yang ketiga, garis astronomis merupakan komponen peta yang berfungsi sebagai arah penunjuk atau penunjuk arah. Oke, benar atau salah? Ya silakan dikasih tanda benar atau salah jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Kalau yang sebagai penunjuk arah namanya apa? Arah mata angin atau orientasi. Oke, sekarang Mister mau
4, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, silakan bisa menempati kelompoknya masing-masing. Silent please. Udah berkumpul secara kelompok? Sudah belum? Sudah, oke. Kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, oke. Kelompok 4, kelompok 5. Oke, jadi nanti di sini Mister akan kasih penugasan untuk kalian. Tapi sebelum itu akan Mister jelaskan dulu terkait dengan materi sistem proyeksi peta. Oke, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Jadi sistem proyeksi peta adalah cara memindahkan ya sistem paralel. Paralel itu kan sejajar ya. Jadi di sini ada paralel itu garis lintang ya, dan garis meridian atau garis bujur berbentuk bola atau globe ke bidang datar atau sebuah peta. Hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta itu tadi ya. Jadi di sini tadi gimana ya, Mister udah lihat contohnya? Ada yang oh ini dia. Nah, di sini kan karena kita nggak ada globe ya, jadi Mister udah bikin menggunakan salah satu proyeksi menggunakan kertas dan dibuat menjadi sebuah globe ya. Jadi ini tuh tadinya berupa bidang, kalau awalnya kan bidang datar, tapi kalau misalkan proyeksi peta dari yang bulat menjadi datar seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tetapi sebelum masuk ke proyeksi peta, kalian harus tahu dulu nih cara membedakan antara garis bujur dan garis lintang. Betul sekali. Di sini yang pertama ada garis lintang. Kalau garis lintang itu yang horizontal atau vertikal? Horizontal ya di sini. Jadi dari 0 derajatnya itu pusatnya di khatulistiwa ya namanya ya. Terus titik paling selatannya itu di kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih kalau fungsi dari garis lintang dan garis bujur selain untuk proyeksi peta ada lagi nggak? Betul sekali. Kalau misalkan garis lintang itu untuk membedakan apa? Membedakan iklim, betul ya. Kalau garis bujur itu membedakan waktu. Namanya siapa? Oke, Timothy, tepuk tangan dulu buat Timothy. Betul sekali. Jadi itu fungsi lain dari garis bujur dan garis lintang ya. Kalau misalkan garis lintang tadi titik pusatnya nolnya ada di garis khatulistiwa, kalau yang garis bujur itu ada di kota London ya, ada Greenwich. Kalian tahu nggak pembagian waktu itu ada tulisan GMT-nya? Ya, itu kepanjangannya itu dari Greenwich Mean Time ya. Karena pacuannya itu dari kota Greenwich itu tadi. Kalau Indonesia berapa GMT ada yang tahu? WIB betul sekali, plus 7 GMT. Selanjutnya oke, kita memasuki. Nah, di sini ada perubahan ya dari globe ke peta ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalkan kalian pernah mengupas jeruk. Pernah ya pastinya ya. Nah, jeruk kalau dikupas itu kan pasti ada berupa lembaran-lembarannya. Tapi lembarannya itu pasti bentuknya melengkung, betul? Pasti ada yang melengkung. Nah, di sini sama seperti halnya kalau bumi didatarkan, maka akan membentuk sebuah bentuk yang seperti itu, ya. Nah, di sini bagian tengah globe yaitu daerah sekitar khatulistiwa sedikit mengalami distorsi. Kemarin udah ingat ya distorsi ya, penyimpangan ya. Sedangkan daerah itu mengalami distorsi yaitu menjadi lebih besar. Alasannya apa? Ya karena itu tadi
daerah kutubnya melengkung, otomatis di sana ada space yang kosong. Nah, space yang kosong itu mendapat arsiran, ya. Jadi luasnya pun semakin bertambah, begitu. Oke, kita memasuki yang pertama, ada syarat peta ya. Yang pertama itu syarat proyeksi peta. Ada yang conform. Kalau conform itu apanya yang harus tetap? Apanya? Bentuknya ya. Oke, jadi kita memasuki tadi ya yang jenis-jenis ya berdasarkan bidang proyeksi dan sumbunya ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan bidang proyeksinya ada 3. Ada apa saja? Ayo dibuka catatannya. Yang pertama itu ada yang planar, ya. Terus ada yang conic surface atau kerucut, dan yang ketiga ada yang silinder atau tabung. Jadi seperti apa cara memproyeksikannya? Jadi bidang yang diproyeksikan itu misalnya planar. Planar itu kan datar ya. Jadi bidang proyeksinya yang bentuk planar itu ditutup kayak gini. Nah, nanti yang diproyeksikan itu bentuknya itu yang nempel dengan permukaan globenya, ya. Di sini kan yang nempel di atas. Nah, makanya nanti bentuknya seperti ini. Dapat dipahami? Nah, kalau misalkan yang kerucut, kenapa dia bentuknya seperti itu? Karena dia kan kerucut kan semakin ke atas bentuknya itu kan semakin menyempit. Otomatis dia di sini membentuk gridnya yang awalnya itu kecil tapi semakin melebar. Begitu ya. Nah, kalau yang silinder ini yang paling sering dipakai ya dalam proyeksi peta, karena dia ini proyeksi petanya itu yang paling bisa menggambarkan permukaan bumi, walaupun tetap ada distorsi, tapi dia yang paling sedikit kekurangannya daripada yang silinder sama yang kerucut. Nah, ini juga bisa bergantung berdasarkan daerah mana yang mau dia petakan. Kalau misalkan tadi planar itu kan untuknya daerah kutub karena dia di atas, jadi menyentuhnya di atas, otomatis bisa dipetakan dengan baik. Kalau misalkan kerucut itu untuk daerah yang lintang tengah karena dia bersentuhannya di daerah nih lintang tengah. Nah, kalau yang silinder itu dia cocok untuk yang daerah di sekitar khatulistiwa karena yang bersinggungan itu daerah di tengah-tengah. Begitu. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Oke, udah? Oke, jadi kita akan melihat bagaimana sih seperti apa kenyataannya distorsi yang ada pada peta. Kalian bisa scan barcode yang ada di sini ya. Oke, silakan bisa di-scan terlebih dahulu. Proposal bisa. Gimana? Boleh. Oke. Tapi biar lebih gampangnya kita kasih webnya aja nih. Ada yang mau maju untuk ke depan? Jaga scan yang maju. Nah, jaga scan yang maju. Scan semua. Jaga scan maju. Oke, dan bisa kita lihat di sini ya bahwasanya Greenland itu terlihat besar sekali ya, bahkan menyamai ukurannya dengan benua apa? Afrika, betul tidak? Ya, betul. Oke, kita akan melihat bagaimana ukuran sebenarnya Greenland. Ada yang mau bantu bisa ke depan buat mengetahui ukuran yang sebenarnya? Matthew, bisa ke depan? Ayo sini Matthew. Agak menyamping ya. Coba di touch bagian Greenlandnya. Nah, ditarik. Nah, ketika dia mendekati khatulistiwa, ternyata ukuran sebenarnya ya seperti itu. Dia terlihat lebar dan terlihat luas karena dia semakin jauh dari khatulistiwa. Berarti ini menggunakan proyeksi apa? Ada yang tahu? Silinder, betul sekali ya. Jadi menggunakan proyeksi silinder ya. Di sini bisa kita lihat nih. Kalau misalkan tak tarik lagi, nah ini makin besar lagi kalau misalkan ke daerah
dia akan mengalami perluasan ya. Tapi jika dia areanya ditutup, areanya di khatulistiwa, itu maka luasnya itu akan tetap, atau luas sebenarnya itu ya segitu. Oke, berikutnya kita akan mulai mengerjakan proyek ya. Jadi cara berkelompok. Oke, ini untuk kelompok berapa? 3. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 4. Gak apa-apa. Langsung di sini. Nanti ini kalian sudah. Oke, semuanya apakah sudah selesai dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Ya, oke. Silakan, ada yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil tugasnya? Oke, kelompok 1 boleh silakan maju ke depan dulu. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 1 ya, kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tadi. Di kelompok kami ada saya, Cedro, Saya Gisela, saya Willy, saya Nadine. Nomor 1, nama proyeksinya adalah proyeksi silinder. Bentuk silindernya adalah proyeksi ini membungkus permukaan bumi dengan silinder yang kemudian diproyeksikan ke dalam bidang datar. Preservasi sudut adalah proyeksi silinder seperti mempercator, mempertahankan sudut sehingga bentuk lokal dan arah tetap akurat. Distorsi ukuran dimulai khatulistiwa, area menjadi serangan distorsi. Negara ini tertutup terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya. Kelebihan proyeksi yang digunakan yaitu akurasinya dalam arah. Proyeksi silinder menjaga sudut, sehingga arah antara dua titik di kota dapat diukur dengan akurat. Jadi tadi teman-teman apakah ada pertanyaan? Jadi pertanyaan saya, mengapa proyeksi silinder hanya bagus untuk daerah sekitar khatulistiwa? Menjawab pertanyaan dari Fasya, karena pada proyeksi silinder bidang proyeksinya langsung berhubungan dengan khatulistiwa, sehingga daerah khatulistiwa dapat diproyeksikan atau digambarkan dengan cukup baik pada bidang datar. Oke. Ya, dari kelompok 1. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, jadi tadi sudah ya, dari kalian masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik, sangat bagus ya. Semuanya betul tadi apa yang sudah didiskusikan. Oke, jadi untuk selanjutnya Mister akan ke bagian asesmen sumatif ya. Oke, jadi sebelum masuk ke asesmen sumatif bisa dipersiapkan untuk ponselnya terlebih dahulu. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan memasuki ke asesmen sumatif. Jadi silakan kalian bisa scan QR di sini ya, atau bisa memasukkan
lakukan dengan kode yang sudah Mister tampilkan di depan sini. Nah, ini bisa scan QR. Nah, sudah mulai itu. Oke, apakah sudah semuanya? Oh iya, kurang satu. Nah, udah kok, udah 22 peserta. Oke, kita langsung main aja ya. Kita mulai. Oh, 23. Ini yang satu belum. Ya? Apa ya? Gimana bisa gitu? Nah, kita akan mendaki. Oke, jadi tadi sudah melakukan asesmen sumatif ya dengan kuis melalui krisis tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke akhir pembelajaran ternyata ya. Jadi tadi Mister sudah memberikan banyak pembelajaran terkait proyeksi peta. Untuk itu apakah ada yang mau merangkum kira-kira apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Oke, Yuni silakan. Bisa maju ke depan ya. Kira-kira apa saja tadi yang sudah dirangkum? Jadi rangkuman pembelajaran HSBP pada hari ini kita telah belajar tentang proyeksi peta yang meliputi syarat, ada conform, equidistant, dan equivalen, serta jenis-jenis proyeksi pada peta. Yang pertama ada yang berdasarkan bidang proyeksi yaitu azimutal, kerucut, dan silinder, dan berdasarkan sumbu simetri yaitu proyeksi normal, proyeksi miring atau oblicue, dan proyeksi transversi. Oke, terima kasih untuk Unike. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi tadi udah selesai untuk rangkumannya. Mister sekarang mau minta untuk refleksi pada pembelajaran hari ini. Oke, refleksinya akan melalui web Mentimeter. Jadi nanti silahkan kalian bisa memakai handphone kalian ya. Nah. Oke, silakan bisa melakukan refleksi dengan meng-scan barcode QR yang ada di layar. Nah, asik, seru, senang. Apa ya itu? Asik small. Asik small. Siapa itu? Tulis banyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tidak ya? Oke, masih ada, masih berjalan.